Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Untuk video kali ini saya akan membagikan tips atau trik-trik bagaimana kita bisa mengemudikan kendaraan ini dengan selamat ya guys. Tidak sampai terjadi kecelakaan. Berdasarkan pengalaman yang saya miliki. Baik itu pada saat masih bekerja di MGM Bosco Logistik ataupun pada saat bekerja di Semesta Mandiri Transport seperti sekarang ini. Ya, seiring dengan maraknya terjadi kecelakaan pada kendaraan truk ya, banyak sekali kendaraan truk yang kecelakaan ya. Jadi saya amati apa penyebabnya ya. Saya simpulkan berdasarkan yang saya dapat informasi dari teman-teman di lapangan, mengapa kendaraan truk itu bisa sampai terjadi kecelakaan, dan saya gabungkan juga dengan pengalaman pribadi yang saya miliki guys. Jadi akan saya jabarkan trik-trik bagaimana bisa selamat dalam menjalankan mengemudikan kendaraan truk ini guys. Karena memang ya berdasarkan pengalaman saya sih alhamdulillah ya guys, sejak awal tahun 2020 saya bergabung menjadi pengemudi truk, baik itu di MGM ataupun Semesta. Alhamdulillah ya tidak sampai terjadi kecelakaan karena ada trik-trik yang saya miliki ya, yang berdasarkan pengalaman yang saya miliki guys, gitu loh. Berdasarkan pengalaman yang saya alami itu saya jadikan trik-trik ya, agar bisa selamat dalam mengemudikan kendaraan truk ini. Yang pertama adalah kontrol kecepatan guys. Waktu saya masih narik di MGM Bosco Logistik ataupun saya narik di Semesta Mandiri Transport, sebenarnya saya itu juga hampir nyaris terjadi kecelakaan lalu lintas guys. Hampir menabrak mobil depan. Karena yang namanya sopir guys, kadang kita ngantuk ya, letih, ngelamun, terima telepon mendadak ya. Itu jelas akan mengurangi konsentrasi kita pada saat mengendarai kendaraan. Tiba-tiba di depan ada mobil ngerem mendadak atau ada orang nyebrang ya. Kalau kita dalam kecepatan rendah masih bisa ngerem guys. Saya pernah ngerem mendadak karena ada mobil ngerem mendadak ya. Saya ngerem mendadak masih bisa berhenti ya. Kalau kecepatan kita 80 km per jam di atas 60 guys, wah repot guys. Itu tak ayah lagi kalau kita tidak nabrak. Karena kalau kendaraan diesel ini apalagi muatan berat ya guys, baik itu muatan ringan, kalau direm dalam kecepatan tinggi tidak akan berhenti guys ya. Mau nggak mau kita banting kiri ya, terperosok ke dalam parit, ke dalam lumpur atau ke terjerembab itu guys. Nah, makanya perlu adanya kontrol kecepatan. Apalagi amit-amit nih guys ya, kalau misalkan ban pecah, ban kempes, kecepatan kita tinggi, oh itu lebih berbahaya lagi guys. Makanya saya lebih menekankan kepada kecepatan rendah guys. Ya rata-rata 40 km atau 50 km ya, 50 km per jam. Paling tinggi saya 60 km per jam guys. Kalau udah 60 km per jam aja saya udah ketakutan. Bagaimana kalau 80 km per jam? Sangat berbahaya guys, sangat berbahaya. Baik itu kendaraan truk muatan berat ataupun muatan ringan, itu berbahaya guys. Berdasarkan pengalaman saya bisa ngerem mendadak karena kecepatan saya rendah ya. Kalau saya kecepatan tinggi, tak ayah lagi, pasti pun saya akan nabrak mobil depan atau saya buang kiri terperosok ke dalam parit. Ya, seperti dalam video ini guys, kita lihat ya. Ini bos, posisi mobil. Ini ban rumah bos. Dia ngindar motor. Muatannya 8 ton. Jadi kalaupun ditarik nggak bisa ini bos, harus dipok dulu. Iya, itu truk yang terjerembab ya ke sisi jalan itu sampai nimpa rumah ya. Hampir nimpa genteng rumah ya. Itu kejadiannya di Ngawi guys ya, beberapa bulan yang lalu. Kejadiannya di Ngawi itu informasi dari pengemudinya sih katanya menghindari motor ya, menghindari motor. Kalau saya analisa sih mungkin kecepatannya tinggi ya guys. Ya, apalagi muatannya 8 ton. Diesel long, CDD long, muatan 8 ton. Kalau misalkan kecepatannya ya sekitar mungkin 40 atau 50 masih bisa lah ngerem itu, masih bisa ngerem mendadak lah. Ya kalaupun nabrak
ya maksudnya nggak terlalu parah lah kalau misalkan ini. Nah ini kalau misalkan dia tidak banting ya, banting kiri, itu pasti akan nabrak guys. Makanya mungkin karena kecepatannya tinggi, dia refleks, dia banting kiri, akhirnya terjerembab ya, apa akhirnya miring ke kiri ya, nimpa rumah. Ujung-ujungnya guys, ya ngepok, ganti genteng rumah orang ya, kurang lebih hampir 5 juta lebih guys. Kan jadi utang guys. Jadi utang kan tuh, aduh stres deh guys kalau udah begitu mah. Kita nyari duit guys, jangan buang-buang duit. Aduh, makanya kontrol kecepatan guys. Insya Allah ya, insya Allah kalau kita kecepatannya rendah, insya Allah kita akan bisa mengantisipasi pada saat kita di depan ada mobil rem mendadak, ya, atau ada orang nyebrang, atau ada separator. Ya pengalaman saya pernah saya ngerem mendadak, alhamdulillah selamat guys. Mengerikan guys, itu aja. Yang kedua adalah cari jalan utama. Jangan coba-coba jalur alternatif yang ditunjukkan oleh Google Map yang kita belum tahu jalan tersebut. Khawatir jalannya itu ya seperti di daerah Jawa Barat ya, atau di pedalaman Jawa Tengah, jalannya ekstrim, naik turun. Kecil jalannya, kiri kanan jurang, itu ngeri guys. Apalagi khususnya kol diesel, kendaraan kol diesel muatan berat CDD long. Mungkin kalau tronton atau engkel puso ya tidak akan mungkin lewat jalur alternatif ya. Tapi untuk kol diesel yang muatan berat, jangan coba-coba cari jalur alternatif yang kita belum tahu ya, yang kita tidak tahu jalannya. Yang belum pernah kita coba jalan itu bahaya guys. Karena banyak kejadian juga. Saya waktu masih narik di MGM Bosco Logistik biasa pakai Google Map, karena pada saat itu saya masih baru jadi supir truk ya. Ke daerah Jawa Barat atau pedalaman Jawa Tengah itu ditunjuki jalan tuh naik turun guys. Jalan-jalan alternatif kampung ya, jalan gunung, pegunungan, sawah, bukit, ekstrim jalannya. Untung waktu itu saya bawa truk CDE ya, kol diesel engkel 4 roda. Itu muatan ringan, jadi nggak terlalu bermasalah. Tapi setelah saya membawa CDD long ini muatan 10 ton rata-rata, saya nggak berani lagi lewat jalur alternatif guys yang ditunjukkan oleh Google Map. Saya akan tanya sama warga, mana jalan utama, mana jalanan bis. Ini ada salah satu video kejadian ya, pada saat rekan pengemudi Semesta Mandiri Transport yang truknya itu kehabisan napas ya, nggak bisa ngangkat pada saat di jalan tanjakan. Pak, mohon dibantu Pak. Mobil kehabisan napas, nggak kuat nanjak. Engkel nggak ngangkat ya? Ini Mobil kehabisan napas, nggak kuat nanjak. Mohon dibantu. ya jelas satu-satunya derek Pak. Derek lah. Ya itu kejadiannya belum lama ya, sekitar 1 bulan yang lalu dari video ini yang saya buat ya guys. Yang saya dapat informasi dari pengemudinya itu dia melewati jalur apa ya, jembatan Indigo di daerah Wonosari Bantul ya, DIY. Ya dia habis semua susu ya di Gunung Kawi ya di Malang, melewati jalur selatan. Entah katanya sih dia pikirannya lagi kalut, kurang konsen, tiba-tiba ambil jalur selatan ya, ke arah jalur alternatif juga di daerah jembatan Indigo ya, Wonosari Bantul. Itu jalur alternatif sih yang jelas ya, jalannya kecil sekali. Itu dia nggak kuat nanjak guys ya. Dan informasinya juga katanya sih dia dari awal turunan itu dia udah gigi 2 diancang-ancang untuk nanjak ke atas, tapi napasnya habis. Nah ini pengalaman saya juga guys. Yang pertama waktu narik di MGM saya pernah bawa CDD long ya, batangan orang. Itu dikasih lewat Limpung guys, di belakang Wuleri Kendal itu ya, yang tembus itu ke Temanggung, ke Sukarjo. Itu saya kehabisan napas guys, sama kasusnya. Saya kencang, terus nanjak, tiba-tiba napas habis, saya oper ke gigi 1, mati guys. Pada saat nyalakan, ngeri. Untung ada warga yang nolong pakai diganjel pakai batu, warga. Nah ini kejadian lagi pada saya di Semesta Mandiri Transport. Pada saat saya gigi 2 masih punya napas, nanjak di tanjakan Malangbong guys. Waktu saya kirim ke Tasik, kirim oli muatan 8,5 ton. Di tanjakan Malangbong guys, itu saya napas habis, buru-buru saya oper 1. Saya oper ke 1, alhamdulillah tidak mati guys. Masih kuat ngangkat nanjak 8,5 ton. Ini jelas guys, hati-hati juga kalau memang kita tidak bisa menghindar dari tanjakan nanjak seperti Malangbong, Gentong, Nagrek.
itu kita start gigi 1 guys. Jangan coba-coba guys kita pakai gigi 2. Ya, kita lebih baik berhenti dulu di kaki bukit itu ya, di kaki jalanan rendah itu. Oper 1 baru kita naik. Jangan coba-coba kita gigi 2 ancang-ancang. Nah, tiba-tiba naik, napas habis. Wah, itu bahaya guys. Ini kejadiannya nafasnya habis guys. Itu aja guys. Kalau memang kita ya memasuki jalan utama seperti tanjakan Jambu di Ambarawa, tanjakan Gentong, tanjakan Nagrek, itu harus gigi 1. Mengerikan guys. Apalagi kita muatan berat guys. Mengerikan guys ya. Dan kalau turunan bolehlah gigi 2 ya. Pada saat turunan bolehlah gigi 2. Itu pun gigi 2 masih nyelonong guys. Pengalaman saya di turunan Nagrek pakai gigi 2 tuh nyelonong. Di Alas Roban pun tanjakan turunan Alas Roban itu nyelonong guys, yang panjang itu yang mengerikan guys itu. Karena guys ya, kalau kita pada saat gigi 2 ambil ancang-ancang dari turunan terus nanjak ya, kehabisan napas, bahaya kalau misalkan kita kurang kontrol ya, maksudnya telat pada saat oper gigi 1, bisa-bisa itu mobil mundur dan terbalik. Karena ada kejadian lagi guys, rekan kita yang terguling di tanjakan Alas Tua, Jalan Gombong Kelampok yang tembusnya ke Kebumen. Jadi dari Banjarnegara ke Gombong, Kebumen itu ada jalan tembus namanya Jalan Raya Gombong Kelampok ya. Jalan Kelampok Gombong ya. Itu tembusnya itu ke Kebumen ya, dari Banjarnegara di daerah dekat Waduk Sempor. Ini nggak ada videonya, hanya fotonya aja. Kita lihat fotonya ya. Ya, itu informasinya. Kejadian itu tuh pengemudi kita lagi bawa muatan gula 10 ton guys, muat di Bogor Gunung Putri ya, Gunung Putri Bogor, kirim ke Jogja guys. Dia lewat Banjarnegara, jalan alternatif Kelampok Gombong. Dari Banjarnegara tembus itu ke Gombong dekat Waduk Sempor guys. Memang jalannya lebih singkat mungkin ya guys, tapi ekstrim sekali guys. Itu tanjakannya tanjakan segitiga Kentileng katanya, itu katanya di daerah Ketileng, tanjakan Ketileng. Itu mengerikan guys. Saya juga belum pernah ke sana, tapi informasinya itu tanjakan maut Alas Tua. Silakan buka di website ya. Itu informasinya. Yang saya heran itu kenapa kok pengemudinya itu kok nggak lewat Wangon, Aji Barang, terus ke Wangon belok kiri ke arah Banyumas ya, Banyumas terus ke arah Kebumen, Gombong terus. Kenapa nggak lewat situ yang jalan datar? Karena begini guys, jalan ekstrim tapi dekat, terus jalan datar tapi muter-muter jauh, itu habis solarnya sama guys. Informasinya ya, berdasarkan informasi dari para pengemudi senior, itu habis solarnya sama. Memang kalau saya lagi jalanan menanjak dan menurun seperti di daerah Jawa Barat ya, dari Jatiluhur sampai Padalarang, itu kan jalannya menanjak dan menurun, itu memang ampere solar goyang terus, berkurang ya. Solar itu cepat berkurang ya di Gentong itu guys. Dan yang paling mengerikan itu guys, tanjakan ekstrim itu ya, tiba-tiba macet guys gitu loh. Kita di tanjakan atau di turunan itu macet. Itu yang saya mengerikan guys. Itu yang paling mengerikan. Makanya ya kita harus pilih-pilih jalan juga. Terus kalau ambil jalur tuh yang maksudnya kalau misalkan jalannya ekstrim, kita ambil malam ya, jam 2 dini hari. Seperti kalau kita mau ke Tasik ya, itu kalau jam 2 dini hari relatif lebih sepi. Seperti di jalan Citatah Bandungnya itu kalau siang hari macet guys. Di daerah sama dari Serondol ke Bawen di Semarang itu macet, udah nanjak macet, mengerikan guys. Makanya kita hindari tuh jalanan-jalanan yang tanjakan menurun, jalan utama tanjakan menurun yang rawan macet, ngeri guys. Memangnya kita kalau diesel punya jumper yang bisa berhenti pada saat menanjak, kita kasih kita hands free ya. Inilah guys, itu aja sih. Dan yang berikutnya ya tetap kita harus lihat kondisi mobil ya, ceklah ya, seperti baut roda, rem ya. Jadi cek kondisi mobil ya. Itu terus terang saya juga bukan yang ahlinya gitu ya, seperti setel gas, setel mesin, itu saya bukan yang ahlinya. Ini saya ceritakan berdasarkan pengalaman saya ya, 3 tahun saya alhamdulillah bisa antisipasi ya. Ini sifatnya antisipasi ya guys. Jadi pada saat kecepatan rendah kita bisa antisipasi, pada saat ban bocor ya, ban meledak, terus ada di depan ada kendaraan ngerem mendadak ya. Jadi kita pada saat
ngerem, nah, itu kita bisa lebih safety lah, lebih selamat. Ya, karena kalau misalnya kita kecepatan tinggi, tiba-tiba ban meledak, wah berat guys, repot. Atau ada ngerem mendadak, kejadiannya seperti itu guys. Itu aja sih trik-trik tips dari saya bagaimana kita bisa mengemudikan kendaraan truk dengan selamat ya guys. Kita cari uang guys, uang tidak seberapa yang kita dapat, tapi kita harus ganti hutang sama perusahaan. Itu guys, itu aja ya. Ini sebenarnya untuk saya pribadi guys ya, untuk saya pribadi agar saya lebih introspeksi diri lagi, agar mengendarai kendaraan dengan kecepatan normal ya, di bawah 40 km lah, di bawah 60 km per jam ya. Terus maksudnya saya juga harus bisa memilah dan memilih mana jalan yang lebih baik ya, jalan yang datar, karena muatan kita kalau diesel muatan berat guys, rata-rata 10 ton, dia atas 7 ton. Kalau udah dapat 7 ton 6 ton udah enak tuh guys, ringan. Kalau udah di atas 7 ton, 8 ton, 9 ton, 10 ton, mengerikan guys. Makanya saya harus bisa memilah dan memilih mana jalan yang lebih baik. Nggak apa-apa jauh, yang penting jalannya datar, daripada jalannya dekat tapi ekstrim, resikonya besar guys. Kalau kita sampai terjadi apa-apa dengan kendaraan kita karena kita melewati jalur alternatif, itu kita akan disalahkan guys oleh perusahaan, dan kita akan kena klaim 100%. Itu guys. Jadi ya lebih baik cari jalur utama aja lah. Jangan sampai kita ingin untung tapi buntung guys. Ya demi keselamatan kita juga guys ya, takutnya ya terjadi apa-apa dengan diri kita. Kalau kita wafat mungkin itu takdir ya guys, tinggal dikubur. Kalau kita cacat guys, kasihan anak istri guys kalau kita udah cacat ya. Itu aja sih saya tekankan ya guys ya. Cari jalur yang lebih aman lah ya. Kalaupun memang harus melewati jalur utama yang ekstrim ya, lebih berhati-hati lagi. Tadi seperti apa yang saya katakan ya, ada teknik-tekniknya, menggunakan gigi rendah ya pada saat naik gitu ya, turun ya gigi rendah juga gitu guys ya. Itu aja, saya bukannya menggurui ya atau saya lebih jago lebih baik, tidak. Saya hanya berbagi pengalaman saja guys ya. Kalau misalkan ada kritik, saran, masukan, tambahan, silakan tulis di kolom komentar guys. Saya menerima kritik, masukan untuk saya juga guys, untuk keselamatan saya juga guys, khususnya untuk kendaraan engkel puso dan tronton ya guys, karena saya belum pernah guys. Untuk kalau diesel ya, alhamdulillah ya sedikitnya saya sudah menguasai lah. Oke deh guys, itu aja ya guys. Aduh, jangan lupa nih di subscribe bagi yang belum subscribe. Dan tolong di share guys ke rekan-rekan pengemudi yang lain. Oke, sip.